Lu ngerasa hidup lu stuck, dagangan sepi, usaha mentok, rezeki kayaknya seret banget. Mungkin lu kira itu semua random, kebetulan, padahal enggak kawan. Di balik semua yang kelihatan chaos itu ada pola. Bukan cuma ekonomi, bukan cuma algoritma marketplace, tapi getaran di dalam diri lu. Ilmuwan zaman sekarang bilang itu bagian dari simulation theory, bahwa hidup ini semacam simulasi yang diatur oleh sistem super kompleks. Tapi para leluhur kita sudah ngomongin ini jauh sebelum teknologi ada. Mereka bilang, hidup bukan cuma soal kerja keras, tapi soal penyelarasan batin. Lu bisa kerja dari pagi sampai pagi lagi, tapi kalau batin lu berantakan, semesta bakal ngasih realita yang juga berantakan. Dulu, waktu teknologi belum jadi candu, waktu gadget belum bisa ngomong, leluhur kita udah paham satu hal. Hidup ini nggak cuma modal kerja keras, tapi soal selaras. Mereka bangun rumah ngadep matahari, nanam tanaman ngikutin bulan, mandi pagi buat bersihin energi. Mereka percaya kalau lu hidup selaras sama alam, lu nggak perlu kejar rejeki yang bakal nyamperin. Bukan mistis, bukan tahayul, ini prinsip alam. Terus, lo pikir kenapa sampai hari ini banyak tradisi yang masih nyuruh orang nenangin diri sebelum mulai dagang? Karena mereka ngerti hati yang tenang, pikiran yang selaras, itu ibarat ngecun antena frekuensi rezeki. Orang modern nyebutnya law of jujur. Kalau pikiran lo berisik terus, hati sempit, mulut ngeluh melulu, semesta bingung mau masukin frekuensi dari mana. Rezeki nggak suka tempat yang rame sama keraguan. Jadi, praktik kita hari ini adalah ngasih ruang kosong, bukan buat bersih-bersih barang, tapi buat ngosongin batin. Coba sehari 5 menit aja, lu duduk, gak usah ngapa-ngapain, gak buka HP, gak ngitung uang, gak nyusun strategi, gak ngelamun juga, cuma duduk, tarik nafas, dan rasain lu masih hidup. Itu aja, lu gak perlu meditasi di gunung kawan, gak harus nunggu momen liburan atau sewa villa di hutan. Yang lo perluin cuma aksi meditatif. Dan itu bisa lo lakuin di lapak lo sendiri. Lagi jaga warung, lagi nunggu orderan, atau pas ngelipat baju dagangan. Hadirin diri lo sepenuh-penuhnya. Sadarin nafas, sadarin momen. Karena ternyata keajaiban gak turun ke orang yang sibuk cari sinyal. Tapi ke orang yang menyempatkan diri untuk menyimak getaran. Leluhur kita dulu puasa bukan cuma soal makan, tapi puasa dari keributan dunia supaya bisa nangkep sinyal dari langit. Nah sekarang lu dikasih shortcutnya nih. Latihan kecil ini bukan buat jadi kalem, tapi buat nyetel ulang vibrasi lu biar sinkron lagi sama aliran rezeki yang udah nyari jalan lu dari tadi. Dan yang kayak gini bisa lu lakukan secara gratis, gak perlu bayar. Kita sering salah kaprah, ngira kalau mau minta sesuatu ke semesta harus dengan ritual ribet, bacaan khusus, atau nunggu momen sakral tertentu. Padahal komunikasi paling manjur justru saat paling jujur. Gak penuh gaya, gak penuh tuntutan, gak perlu air mata drama. Semesta bukan selegram, gak butuh lo bikin story penuh haru agar bisa direspon. Yang dia butuh cuma frekuensi yang jelas. Makanya latihan kita kali ini adalah ngomong sama semesta, tapi bukan dalam bentuk permohonan yang panik, tapi dengan pernyataan yang tenang. Contoh, terima kasih ya Allah, gue tahu rezeki gue udah jalan ke arah gue. Gue siap nerima apapun yang terbaik hari ini, atas semua yang datang dan semua yang pergi. Gue ikhlas, gue belajar. Ucapan kayak gitu bukan mantra, tapi kunci frekuensi. Lu ngirim sinyal, lu bilang, ini loh posisi gue, ini niat gue. Dan semesta, dia bukan entitas tuli. Dia merespon dari getaran, bukan dari keluhan yang diulang-ulang. Kalau hati lo masih kalang kabut, tenang, lo gak perlu ngomong sempurna. Cukup jujur. Leluhur kita dulu berzikir bukan karena wajib, tapi karena itu cara mereka nyambung ke langit tanpa harus pergi ke puncak bukit. Ilmuwan modern pun setuju kawan. Kata-kata yang diulang dengan niat itu ngeriset sistem saraf, bikin tubuh dan pikiran lebih sinkron, lebih rileks, lebih kuat narik pengalaman yang sefrekuensi. Jadi mulai sekarang, tiap lu merasa pengen minta, coba ganti dengan ucapan terima kasih. Ucapin hal yang lu harap seolah udah terjadi. Bukan buat nipu diri, tapi buat nyiapin diri untuk menerima.
Karena percakapan lu sama semesta itu bukan ajang drama, itu latihan percaya. Lu pernah ngerasa udah usaha, udah doa, udah sabar, tapi rezeki kayak gak jalan-jalan ke arah lu? Bukan berarti rezeki lu ditahan, bisa jadi lu yang nutup pintunya sendiri. Kayak toko yang kelihatan buka, tapi rolling door-nya cuman buka setengah. Orang lihat dari luar tapi gak bisa masuk. Banyak dari kita yang sebenarnya udah deket sama rezeki, tapi hatinya lagi sibuk nanggung luka lama, pikiran yang masih terjebak rasa kurang, dan sikapnya belum bisa nerima hal yang baru. Padahal rezeki itu bukan benda jatuh dari langit, dia aliran, dan rezeki cuma bisa lewat kalau salurannya kita buka. Maka ini latihan kita hari ini, bersihin saluran dalam diri. Gimana caranya? Pertama, memaafkan. Bukan demi mereka yang pernah nyakitin lo, tapi demi lo sendiri. Karena luka yang gak lo maafin itu kayak sampah yang nyumbat pipa rezeki lo. Kedua, sadar waktu lo nolak hal-hal kecil karena ngerasa gak pantas. Ditawarin bantuan lo tolak, dipuji dikit lo sangkal. Padahal itu juga bagian dari rezeki. Yang ketiga, hargai yang sudah ada. Karena rasa syukur itu kayak tombol open gate buat hal baru bisa masuk. Kawan, lu gak kekurangan rezeki. Cuma perlu belajar ngebuka kunci pintunya dari dalam. Rezeki lu gak ketahan, tapi bisa jadi lagi ngantri, nunggu lu siap nerima. Dulu kita diajarin kalau rezeki itu harus dicari, kerja keras, promosi, keliling sana sini, dan semua itu valid, tapi cuma separuh cerita. Karena faktanya banyak orang kerja keras, tapi rezekinya muter-muter aja, kayak gak nemu jalan pulang ke rumahnya. Kenapa? Karena rezeki itu bukan cuma soal usaha luar, tapi soal medan energi yang lu bentuk dari dalam. Bayangin lu main magnet, kalau medannya lemah, serpihan besi gak bakal gerak. Tapi kalau kuat, yang jauh aja bisa ketarik. Nah hidup lu gitu juga, setiap pikiran, perasaan, dan tindakan lu itu kayak medan magnet yang ngatur apa yang akan datang ke arah lu. Jadi tugas lu bukan lagi sibuk nyari kemana rezeki itu sembunyi, tapi ngebentuk vibrasi yang bikin rezeki gak tahan lagi buat nyamperin lo. Ganti perasaan gue butuh jadi gue siap nerima. Perasaan butuh itu vibrasinya rendah kawan. Kayak orang kelaparan yang panik. Semesta nangkep getarannya seperti ini orang belum aman. Tapi kalau lo tenang, penuh, dan yakin, getaran semesta akan menangkap. Oke, dia udah serak kasih jalur lancar. Latihan hari ini, setiap kali lo ngomong gue butuh duit, coba ubah jadi rezeki udah jalan ke arah gue sambut dan gue terima. Ulangi terus, bukan biar lo halu, tapi biar pikiran lo ngerti arah medan yang mesti dibentuk. Karena di titik ini, lo udah bukan lagi pemburu rezeki, lo adalah magnet penarik rezekinya. Dan kalau udah jadi magnet, lo gak perlu kejar-kejar dunia yang akan mulai cari lo. Rezeki udah ngantri. Tapi yang belum siap justru hati kita sendiri. Lu tahu nggak, salah satu penyumbat aliran rezeki itu bukan nasib, tapi rasa nggak pantas. Lu ngerasa belum cukup baik, belum cukup pinter, belum cukup rajin, belum selevel buat dapat hidup yang tenang dan berkecukupan. Padahal semesta nggak nungguin lu jadi sempurna buat nyuplai rezeki. Dia cuma nunggu satu hal, izin dari lu. Izin buat nerima, izin buat nikmatin, izin buat bilang gue layak hidup enak, damai, dan berkah. Karena rezeki bukan hadiah buat orang ideal. Rezeki itu aliran, dan aliran butuh penerima yang buka tangan. Coba hari ini ucapin satu kalimat kecil ini, tapi dengan penuh rasa keyakinan. Gue izinin diri gue buat terima rezeki dari arah manapun. Lo gak perlu percaya penuh dulu, tapi lo harus kasih ruang. Karena yang gak ngasih ruang gak akan bisa jadi penarik rezeki. Lu tahu nggak, banyak orang ngucap alhamdulillah cuma karena kebiasaan, bukan karena beneran ngerasain nikmatnya. Padahal syukur yang sadar itu bukan basa-basi, itu remote buat ngindahin lu ke frekuensi keberlimpahan. Leluhur kita dulu nggak kenal istilah frekuensi, tapi mereka tahu hidup itu ngalir lewat rasa terima kasih. Kalau lu bersyukur dengan penuh kesadaran, itu kayak lu bilang ke semesta, gue siap nerima lebih banyak. Dan semesta ngerti bahasa itu. Coba perhatiin deh, orang-orang yang bener-bener bersyukur tuh mukanya beda. Ada aura damai, bukan karena hidupnya udah enak, tapi karena hatinya udah nyambung ke sumbernya. Mulai sekarang, kalau lu bilang terima kasih atau alhamdulillah, jangan asal bunyi seperti hafalan.
Berhenti sebentar, rasain, bayangin lo lagi nyimpen energi positif ke dalam dompet batin lo. Karena rasa syukur yang jujur itu bikin semesta bilang, oke, kita tambahin jatahnya. Nah, kalau dari segmen awal kita udah belajar gimana cara nyetel batin biar sinkron sama aliran rezeki, di segmen ini lo ngerti kunci terakhirnya. Syukur yang hadir. Karena rezeki gak perlu dikejar, dia udah nyari jalan ke lo. Tinggal lo sambut dengan sadar dan menerima dengan ikhlas.